tentang inti dari ajaran Islam. Berangkat dari hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim ya, nomor 55, Baginda Rasul pernah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Baginda Rasul pernah menjelaskan satu hadisnya yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Nabi yang namanya Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari ya. Nabi mengatakan 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, bahwa intisari dari ajaran Islam itu memberi nasihat. Intisari dari ajaran Islam adalah memberikan nasihat. Nasihat itu apa? Menurut para ahli hadis, iradatul khairil mangsuhlah, bersikap baik, responsibility, bersikap bagus, itu makna daripada nasihat di sini. Bukan ceramah, tapi nasihat dalam arti bersikap baik kita, merespon baik. Lalu kepada siapa inti ajaran Islam kita merespon baik tadi? Kepada 5 kelompok, sama dengan Pancasila ya, ada 5 dasar. Yang pertama kata Nabi, lillah. Inti ajaran Islam adalah bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada Allah sepanjang hidupnya. Bagaimana cara berbuat baik kepada Allah? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba, kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita. Mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pokok yang pertama, inti ajaran Islam. Mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan. Meyakini bahwa Allah itulah ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Beliau tidak mau dimadu oleh kita. Satu sisi nyembah Allah, sisi yang lain nyembah gunung, nyembah teknologi, nyembah atasan kita umpamanya. Allah marah akan kalau dimadu. Mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan, itu yang pokok intisari ajaran Islam. Sehingga Allah jadikan sebagai satu-satunya tempat bergantung kita di sepanjang hidup. Allah jadikan satu-satunya tempat penolong kita. Jangan sekali-kali minta tolong kepada selain Allah. Kemarin saya minta tolong kepada tetangga saya, Pak, suruh ngangkatin barang, boleh enggak, Pak? Itu syirik enggak? Itu lain lagi urusannya. Ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Kalau satu sisi nyembah Allah, di sisi yang lain nyembah yang lain, namanya iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kepada Allah kita nyembah, minta tolong kepada dukun, enggak boleh. Allah marah kalau disekutukan. Lalu bagaimana kalau orang sudah menyekutukan Allah dalam hidupnya? Al-Quran berbicara, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah dengan yang lain, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nanti di akhirat, di hari pertimbangan amal, perhitungan amal di hadapan Allah, orang-orang yang punya dosa yang bukan dosa syirik masih bisa kemungkinan diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalau dosanya menyekutukan Allah dengan yang lain, tidak akan diampuni Allah Subhanahu. Tapi ingat, menyekutukan Allah di dunia, kalau sebelum dia wafat bertobat kepada Allah, tetap dosa diampuni Allah Subhanahu. Maka dalam tafsirnya itu, in mata ala dzalik, dosa syirik enggak diampuni Allah kalau dia meninggal dalam keadaan syirik. Kalau sebelum meninggal dia bertobat, dosanya habis. Contoh gampang, para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Imam Ali dan yang lain banyak sekali. Sebelum datang Islam,
mereka penyembah berhala. Betul? Kita bukan merendahkan martabat beliau, tidak. Sebelum hadirnya Islam, mereka penyembah patung berhala. Tapi ketika Islam sudah datang, mereka masuk Islam, bertobat kepada Allah, semua dosanya habis. Bersih putih seperti bayi yang lahir dari kandungan sang ibu. Jadi orang-orang non-muslim yang masuk Islam itu dosanya habis semuanya. Kita yang dari lahir sudah Islam, yang jarang-jarang istighfar, malas beristighfar, mungkin saja dosanya masih banyak kira-kira. Tapi kalau orang non-muslim masuk Islam, dosanya itu artinya kalau orang meninggal dalam keadaan syirik, dosanya nggak pernah diampuni Allah Ta'ala. Tapi sebelum dia meninggal sudah bertobat dari syirik, syirik berapa kali pun dosa tetap diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berrahmatullah, bersikap baik kepada Allah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup ini. Kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, ini bersikap baik dengan Allah. Kalau perintah kita jalankan tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mampunya hanya puasa Ramadan, ya udah. Senin Kamis gak kuat umpamanya, gak apa-apa. Mampunya sholat tahajud cuma 2 rakaat, ya udah. Kalau perintah tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau urusan larangan secara totalitas harus kita tinggalkan, walaupun prakteknya bisa secara gradual, pelan-pelan. Kemarin tidak melakukan ini, nanti lama-lama minuman keras ditinggalkan, judi online lama-lama ditinggalkan. Artinya pakai tahapan, seperti orang perokok yang sudah pecandu rokok mau berhentikan berat sekali. Pelan-pelan, lama-lama akan Tapi kalau urusan perintah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yang kita kenal dengan namanya taqwa. Bertakwa kepada Allah, dan itu derajat paling tinggi dalam hidup ini di hadapan Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, mana yang paling bertakwa kepadanya. Yang kedua, inti ajaran Islam, bersikap baik wali kitabihi, bersikap baik kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana kita bersikap baik dengan Al-Quran? Pertama, qiraatuh, membacanya. Al-Quran jadikan bacaan wajib. Yang sudah lancar ataupun yang belum, silakan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita harus merasa sedih kalau sehari nggak baca Al-Quranul Karim. Kita mungkin sedih sehari nggak mendengarkan informasi berita. Tapi belum pernah kita sedih seminggu nggak baca Al-Quran. Dan kita sepakat hanyalah satunya kalimat yang dibaca ada pahalanya adalah Al-Quranul Karim. Membaca WA dari kawan, ada iklan di sepanjang jalan kita baca. Asal bukan teks Al-Quran, dibacanya saja nggak ada pahalanya. Tapi jangan bilang begini, lagunya Roma apa tuh? Sebujur bangke lebih mulia daripada ceramahnya 70 Habib, jangan bilang begitu. Itu menyesatkan itu ya. Kalau ceramahnya Habib kan isinya kan nasihat. Nasihat itu adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalih, kata Quran gitu. Enggak ada yang paling bagus di permukaan bumi ini ucapan, nasihat, saran, enggak ada yang paling mulia di permukaan bumi ini kata Allah kecuali orang yang mau mengajak kepada Allah. Ayo sholat, ayo ibadah, ayo taat. Ini kalimat yang paling mulia kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalih. Tidak ada yang kalimat yang lebih indah di permukaan bumi ini yang mengalahkan keindahannya orang yang mau mengajak kepada Allah. Ayo sholat, ayo taklim, ayo berbuat baik, ayo jujur, ayo silaturahim, ayo rukun, ayo kompak. Kan ceramahnya Habib pun begitu isinya kebanyakan. Katanya lebih mulia ketimbang lagunya Roh. Ini nggak boleh percaya kita. Hadirin rahimahumullah, saya ulang lagi.
kalimat yang kalau dibaca berpahala hanya satu-satunya Al-Quranul Karim. Kenapa tidak kita baca? Baru baca bis, ada berapa huruf itu? Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Kali 10 hasanah. Karena itu yang mungkin sudah lancar, rajinlah baca Quran. Yang belum lancar, belajar, tidak boleh malu-malu. Nanti di akhir kita akan menyesal, karena derajat kita di surga sesuai dengan kemampuan kita baca Quran. Makin lancar Qurannya, makin banyak hafalannya, derajatnya makin tinggi. Bersikap baik dengan Quran, yaitu banyak membaca, tanamkan kegemaran baca Al-Quranul Karim. Karena di situ adalah sumber ilmu, sumber hukum. Yang kedua, memahami kandungan maknanya. Sudah rajin baca, artinya apa sih ayat ini? Maksudnya bagaimana ini, kita fahami maknanya. Kita tadabburi, kita renungi. Karena itu adalah Al-Quran adalah firman Allah, bukan perkataan baginda Rasul, bukan. Bukan perkataan Jibril juga bukan. Jibril hanya penyambung lidah saja. Al-Quran hakikatnya adalah firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasul yang kalau dibaca pasti berpahala. Itu sikap baik kita kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran jadikan way of life, pedoman hidup kita Al-Quran. Yang ketiga, inti dari ajaran Islam bersikap baik kepada siapa? Wali rasulihi, bersikap baik kepada Rasulnya. Dalam hal ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bersikap baik dengan Rasul? Meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasul yang terakhir. Wajib tidak percaya kita sebagai orang Islam kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi hebatnya Indonesia ini gampang-gampang orang tergiur. Ada orang pakai sorban yang panjang, tasbihnya gede, ngaku Nabi, ada aja yang ikut yang percaya. Dulu tahun 2021 sekitar itu ya, ada Lia Eden ngaku Nabi, katanya pernah bertemu Jibril, orang percaya. Banyak sekali, ada Tukimin ngaku Nabi, orang percaya. Nah, kalau nabinya namanya Tukimin, bayangkan. Kalau syahadatnya diganti asyhadu an la ilaha illallah wa anna Tukimin rasuluh, pantas nggak kira-kira nama Tukimin jadi nabi? Nama Jawa itu. Penjual cilok ada yang ngaku nabi, orang ada yang percaya juga. Padahal nabi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang terakhir. Allah nggak bakal ngutus nabi setelah Nabi Muhammad. Soal Nabi Isa nanti akan turun, iya. Tapi Isa statusnya bukan Nabi yang terakhir, karena Nabi Isa dulu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah saya rindu dengan umat Rasul. Saya pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Dikabulkan doa Nabi Isa, maka Nabi Isa dengan rekayasa Allah, mau dibunuh oleh kaumnya, dibawa ke langit oleh malaikat Jibril, dan nanti akan turun di akhir zaman. Beliau bukan membawa kitab Injil, tapi memegang kitab Al-Quran. Itu bukan nabi yang terakhir statusnya. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mengakui kenabian Rasul Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, pertama. Kemudian ittiba kepada beliau, mengikuti jejaknya. Jangan yang enak-enak aja, Nabi nikah saya harus nikah. Itu aja, yang lain enggak. Jadi jejak Rasul kita ikuti, sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan kita, kita jalankan. Rasul kalau minum pakai air tangan kanan megangnya, kita ikuti tangan kanan. Rasul kalau kencing, mohon maaf, jarang berdiri, tidak berdiri. Kalau toh pernah berdiri, itu contoh saja. Bahasa kita, ini loh contoh yang salah itu. Tapi yang dilakukan Nabi itu hanya sunnah dan wajib. Yang dilakukan Nabi sunnah dan wajib. Taruhlah Nabi kencing berdiri, hukumnya sunnah untuk Nabi. Kenapa? Beliau tasyri', mengajar syariat, ada pahalanya. Bukan makruh, kalau buat kita makruh. Nabi namanya tasyri', mengajar syariat, hukumnya Nabi yang dilakukan hanya sunnah dan wajib, maaf. Apalagi yang haram, makruh aja enggak Nabi. Ada orang duduk melingkar, sedang mudzakarah atau halaqah. Kemudian kita dapat bagian minuman. Sebelah kiri kita
atasan kita, kanan kawan kita. Giliran kita, setelah kita kasihkan siapa ini? Kalau menurut Nabi, jangan atasan kita yang dikasih, kawan kita yang kanan tadi. Qudimal aiman, fal aiman, dahulukan yang kanan, kemudian yang kanan. Ini ajaran Nabi, sunnah Nabi. Dulu pernah ketika Rasulullah duduk melingkar dengan para sahabat, di kiri Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu siapa dengan Nabi? Mertuanya Nabi itu Abu Bakar Siddiq, karena Aisyah adalah dinikah oleh Nabi. Di sebelah kiri ada mertuanya Nabi, di kanan sahabat biasa. Nabi dapat giliran minuman, habis Nabi, habis Rasul tidak dikasihkan Abu Bakar. Mestinya kan Abu Bakar dulu kan ya, kan mertua. Nabi tidak, kasihkan yang kanan dulu. Kata Nabi, qudimal aiman fal aiman, dulu kan yang kanan dulu muternya, jangan ke kiri. Abu Bakar tidak sakit hati, kan ini adalah sunnah roh. Kalau orang sekarang beliau marah ya, ini menantu kurang ajar ini, malu-maluin gue ini. Harusnya saya dulu malah karyawan yang dikasih. Sunnah-sunnah Nabi walaupun yang ringan-ringan kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Menjaga sunnah Nabi, mengikuti jejak Nabi, bahkan ada sahabat yang saking cintanya dengan Nabi, gaya-gaya Nabi ditiruin. Ibnu Mas'ud, dulu Rasulullah pernah buang air kecil, air besar di satu pinggiran ya, sambil jongkok. Dia pas jalan itu niru, posisi jongkok padahal dia nggak buang air besar. Nggak pengen, namanya napak tilas, ikut saja dengan jejak Nabi, saking cintanya kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, bersikap baik kepada Nabi, mengikuti ajarannya, kemudian menjaga atau mencintai kepada para sahabatnya, kepada alihi keluarganya, termasuk menjaga nasab-nasabnya sampai sekarang, bahkan hatta yaumil qiyam. Tidak boleh percaya umat Islam kalau nasabnya Nabi itu putus. Kita nggak banyak argumen, nggak perlu banyak berdebat. Itu ya. Seolah-olah mereka benar. Kalau Anda lihat TikTok, lihat informasi-informasi seolah-olah tuh, wah ini Pak Kiai Mahdudin ini benar juga ini. Tesisnya luar biasa ini. Menurut sepintas kalau dilihat. Lebih yakin kepada siapa kita? Ulama besar Indonesia, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Nawawi Banten, Syekh Yasin Al-Fadangi dari Padang ya. Ulama besar Indonesia yang di Mekah dikagumi oleh orang-orang Mekah itu. Syekh Said Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah, madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka semuanya mengakui yang namanya nasab-nasab, mau Habib, mau Said mengakui. Sekarang dibatalkan oleh orang dan ada aja pengikutnya. Inilah fitnah di akhir zaman seperti ini. Jadi menjaga cinta Nabi itu jaga Nabi, keluarganya. Jangan menghibah atau menggunjing keluarga Nabi, sahabat Nabi. Jangan mengungkap keburukan para sahabat Nabi, barangkali Anda membaca sejarah ada keburukan, jangan diungkap-ungkap. Karena kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabatku itu semuanya seperti bintang bergejora di langit. Ainama ihtadaitum, kalian mau ngikutin siapa dari sahabatku, dapat petunjuk. Mau ngikutin sahabat Umar, dapat petunjuk. Mau kita Abu Bakar, dapat petunjuk. Dan yang lain sebagainya, semuanya adalah al-udul, sahabat Nabi itu adil semuanya. Kalau ada habaib bilang, kalau Anda enggak ngaji sama saya, itu namanya ilmunya belum bermanfaat. Itu adalah kalimat-kalimat dari oknum saja. Di mana saja ada oknum ustadz juga ada, oknum polisi juga ada, oknum tentara juga ada kan gitu ya. Oknum Habib juga, tapi jangan di-justice semuanya sama, tidak. Hadirin yang Allah, menjaga keluarga Nabi, mengikuti jejak Nabi adalah sikap baik kita kepada baginda Rasul atau Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya yang keempat, wali a'immatil muslimin, inti ajaran Islam adalah bersikap baik kepada semua umat Islam. Bersikap baik kepada semua umat Islam. Mau beda partai, beda ormasnya, tidak masalah. Dari suku mana, asal dia muslim adalah kawan kita. Bahkan Islam mengajarkan bersikap baik tidak hanya kepada Islam saja. Di keterangan Al-Quran dan hadis yang lain, kepada sesama manusia. Dalam Islam diajarkan ada al-ukhuwah Islamiyah,
al-ukhuwah watoniyah, al-ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai agama Islam. Sama-sama muslim, harus rukun, harus kompak, tidak boleh saling menggunjing, mencaci maki. Al-ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai kebangsaan. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, asal satu bangsa, satu nusa, itu adalah saudara kita. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mau agamanya apa, dari suku mana, asal dia manusia, saudara kita. Asal bukan orang utan aja ya, saudara manusia itu saudara kita. Dan itu adalah ajaran para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ajaran para ulama-ulama dari warisan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya bersikap baik kepada orang Islam saja, sebangsa setanah air pun kita harus bersikap baik. Bahkan sesama manusia pun harus sikap baik. Saudara kita di Palestina yang jauh sekali, bukan sebangsa, tapi dia manusia. Berarti kita harus punya rasa iba, empati sesama manusia yang diikat dengan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi dia muslim. Berarti diikat oleh nilai-nilai akidah. Hadirin yang rahmatullah, bersikap baik kepada seluruh umat Islam ataupun kepada sesama manusia adalah ajaran Islam sesungguhnya. Yang terakhir, wa ammatihim, mohon maaf, yang keempat tadi, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin Islam ya. Kepada pemimpin-pemimpin Islam. Dua pemimpin kita itu al-ulama wal umara. Ulama yang bagus, umara yang bagus, itu bangsa jadi Jadi idza soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Al ulama wal umara. Kalau ulamanya bagus, pemerintahannya bagus, rakyatnya akan bagus. Pemerintahan tidak bagus, ulama lagi tidak bagus, rakyat yang hancur. Jadi dua kelompok manusia di pemimpin-pemimpin kita ini, kalau dia baik, rakyat jadi baik. Yang terakhir tadi, wa ammatihim, berbuat baik kepada siapa saja. Sesama manusia, bahkan lingkungan, kita disuruh bersikap baik. Alam semesta ini, maka di keterangan fikih ada hikmatus tasyri' dia. Jadi maqasidus syariah, tujuan Allah membuat syariat Islam adalah dalam rangka pertama hifdzun nasab, menjaga nasab orang. Sehingga diharamkan perzinaan karena dengan zina nasabnya tidak jelas. Kemudian hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta, itu hukumnya wajib. Jadi Islam hadir dalam rangka menjaga nasab, menjaga agama, menjaga harta orang. Orang tidak boleh menjarah harta orang lain. Itu karena dilindungi dalam Islam. Kemudian hifdzul akli, menjaga akal manusia. Tidak boleh minuman keras karena dia merusak akal. Tidak boleh main judi, dia juga akan merusak akal juga sama. Enggak jauh beda minuman keras dan judi itu. Sekawan yang bisa merusak otak manusia, merusak gaya hidup manusia, bahkan merusak masa depan manusia. Karena itu buat kita waspadalah dan waspadalah. Itu sesungguhnya inti ajaran Islam ada 5. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada kitabnya, berbuat baik kepada Rasulnya, berbuat baik kepada para pemimpin-pemimpin kita, dan yang terakhir berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta ini. Demikian sekelumit renungan siang, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, berikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, semata-mata untuk optimal berkhidmah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pantas orang model kita ini menempati surganya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.